Afrizal dari Program Sistem Informasi kelas 002 SISM 002. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Istiqomah Rohmawati Eskom Mkom. Baik, langsung saja kita ke materi. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kelompok kalimat yang mengungkapkan suatu gagasan utama. Paragraf digunakan untuk mengorganisir dan menyampaikan pemikiran secara struktur. Setiap paragraf harus memiliki satu topik sentral yang dikembangkan dengan kalimat-kalimat pendukung. Struktur paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki struktur yang jelas dan terorganisir. Struktur ini terdiri dari 3 komponen utama: gagasan utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Gagasan utama merupakan ide dasar yang ingin disampaikan, sementara kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung gagasan tersebut. Kalimat penutup kemudian menegaskan atau menyimpulkan keseluruhan paragraf. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf yang mengungkapkan ide utama pada kalimat pertama, diikuti oleh kalimat-kalimat pendukung. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf yang mengungkapkan ide utama pada kalimat terakhir, didahului oleh kalimat-kalimat pendukung. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran yang menggabungkan pola deduktif dan induktif dengan kalimat utama bisa di awal atau di akhir paragraf. Ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama, ada kohesif. Paragraf yang baik memiliki kesatuan ide, keterkaitan antar kalimat, sehingga membentuk suatu kesatuan makna yang utuh. Lalu ada pengembangan ide. Paragraf yang baik mengembangkan ide-ide pokok secara sistematis dan terperinci, memberikan penjelasan yang mencukupi. Selanjutnya ada pelogisan. Paragraf yang baik disusun dengan alur pikiran yang logis dan mudah dipahami, sehingga pembaca dapat mengikuti jalur pemikiran penulis. Yang keempat, ada kepaduan. Paragraf yang baik memiliki keterkaitan antara kalimat satu dengan yang lain. Fungsi paragraf: menyampaikan ide. Paragraf berfungsi untuk menyampaikan ide, pemikiran, atau informasi secara terstruktur dan jelas kepada pembaca. Mengembangkan topik. Paragraf dapat mengembangkan topik utama menjadi lebih rinci dan mendalam melalui kalimat-kalimat pendukung. Membagi konten. Paragraf membantu membagi konten yang panjang menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami. Yang keempat, memberi makna. Memberi penekanan. Paragraf dapat digunakan untuk memberi penekanan pada ide-ide penting yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf ada 3, yaitu brainstorming atau mengumpulkan ide-ide untuk mengembangkan paragraf dapat dilakukan melalui sesi brainstorming. Brainstorming menemukan topik utama, kalimat topik, dan kalimat penjelas akan membantu mempersiapkan paragraf yang lengkap. Yang kedua, ada peta pikiran. Menyusun peta pikiran membantu mengorganisasikan ide-ide struktur paragraf secara visual. Menghubungkan ide utama dengan detail akan membentuk sebuah paragraf yang kohesif. Yang ketiga, ada menulis draft. Mengembangkan paragraf dapat dilakukan dengan menulis draft awal, kemudian memperbaiki dan memperkaya isinya. Proses editing dan revisi akan menghasilkan paragraf yang efektif dan menarik. Baik, selanjutnya ada paragraf deduktif. Dimulai dengan gagasan utama. Paragraf deduktif dimulai dengan menyajikan gagasan utama atau ide pokok di awal. Yang kedua, diikuti dengan penjelasan. Setelah menyampaikan gagasan utama, paragraf deduktif kemudian mengembangkan dan menjelaskan ide tersebut dengan dukungan bukti atau contoh. Yang ketiga, memberikan kejelasan. Struktur deduktif ini memudahkan pembaca untuk lebih cepat memahami maksud penulis karena gagasan utama disampaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, paragraf induktif. Yang pertama, pemikiran induktif.
Paragraf induktif dimulai dengan contoh-contoh konkret dan spesifik, kemudian menarik kesimpulan umum. Yang kedua, alur logika. Alur logika dalam paragraf induktif adalah dari hal-hal khusus ke hal-hal umum, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Ketiga, struktur paragraf. Paragraf induktif terdiri dari kalimat-kalimat pendukung diikuti kesimpulan umum pada kalimat terakhir. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang terdiri dari kombinasi antara paragraf deduktif dan induktif. Dalam paragraf ini, ide pokok disampaikan di awal dan diikuti dengan bukti atau penjelasan pendukung. Paragraf campuran biasanya terdiri dari kalimat topik di awal, lalu dilanjutkan dengan penjabaran contoh atau argumen untuk mendukung ide pokok tersebut. Contoh paragraf yang efektif. Sebuah paragraf yang efektif memiliki struktur dan ciri-ciri yang jelas. Ia dimulai dengan kalimat topik yang menyampaikan gagasan utama, kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung gagasan tersebut. Paragraf yang efektif juga bersifat kohesif, dengan pengguna kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan antara kalimat. Selain itu, paragraf yang baik memiliki kesatuan gagasan dan tidak melompat ke topik lain secara tiba-tiba. Baik, itu saja yang bisa dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.